Stop. Indonesia di era Presiden Jokowi dianggap berhasil menghelat berbagai agenda internasional. Tentu saja terlaksananya sejumlah ajang internasional membawa dampak positif dan mampu menaikkan kepercayaan dunia yang signifikan terhadap Indonesia. Kondisi demikian pun menjadi pembuktian kerja keras Presiden Jokowi membuahkan hasil, bahkan mampu menjadikan posisi Indonesia setara dengan negara maju. Nah, berikut ini 7 event internasional di Indonesia era Jokowi. World Water Forum 2024. Kita mulai dari perhelatan World Water Forum 2024. Nah, sukses Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dalam berbagai event internasional ternyata terus merebut kepercayaan dunia. Beragam pencapaian dan portofolio Indonesia sebagai tuan rumah hajatan dunia membawa Indonesia kembali memenangkan voting mutlak menjadi tuan rumah 10th World Water Forum 2024 di Bali pada tanggal 18 sampai 24 Mei 2024. Adapun tema dari forum tahun ini yakni Water for Shared Prosperity, air untuk kesejahteraan. Forum ini memang berfokus mengenai permasalahan dan potensi sumber daya air bagi dunia. Akan melibatkan tak kurang dari 172 negara hadir di Pulau Dewata. Ya, sesuai dugaanmu nih guys, event ini nih bakal makin meningkatkan nation branding Indonesia di dunia internasional. Di Asia, Indonesia menjadi negara ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang diberi kepercayaan dunia untuk menjadi tuan rumah bagi forum 3 tahunan ini. Di mana kesempatan ini dianggap belum tentu terjadi 78 tahun kemudian. Dan di era Presiden Jokowi, hal ini sebentar lagi bakal terlaksana. Kita doakan persiapannya lancar jaya ya guys. Piala Dunia U17 2023. Next ada Piala Dunia U17 2023 yang terlaksana cukup baik pada 10 November sampai 2 Desember 2023 lalu. FIFA pun memuji kinerja Indonesia di era pemerintahan Jokowi. Pujian tersebut terkait kualitas lapangan tanding dan training yang disediakan, termasuk memuji pelayanan dan keramahan. Nah, pujian itu diberikan untuk Indonesia berdasarkan hasil laporan tim-tim peserta yang mengikuti Piala Dunia U17 di Indonesia. Kita tahu bersama lah ya, pertama kali negara kita dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan selevel Piala Dunia di bawah naungan FIFA. Secara bersamaan juga, Piala Dunia U17 2023 lalu menjadi pengalaman pertama bagi timnas Indonesia U17 berlaga di pentas Piala Dunia level junior. Setelah mendapat tiket otomatis karena bertindak sebagai tuan rumah. Doi jempol deh untuk semua yang terlibat. Sembari ngedoain moga timnas kedepannya bisa juara. Amin. F1 Powerboat 2024. Nah, kita beralih ke perhelatan kejuaraan dunia balap perahu motor super cepat F1 Powerboat 2024. Perhelatan ini dihelat pada tanggal 2-3 Maret 2024 di Bali G, Danau Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 18 pembalap internasional dari sekitar 10 negara mengikuti ajang tersebut. Sementara itu, gelaran F1 Powerboat tahun ini akan dimeriahkan juga dengan ajang Aquabike Jet Ski Indonesian Championship seri pertama. Untuk kita ketahui bersama aja nih guys, perhelatan F1 Powerboat 2024 ini membuat Indonesia menjadi tuan rumah lantaran sebelumnya Indonesia dinobatkan sebagai penyelenggara terbaik perhelatan F1 Powerboat 2023 dan juga Aquabike Jet Ski World Championship 2023 lalu. Nah, kata Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rabu 7 Februari 2024 lalu, dengan 2 kali penyelenggaraan event internasional ini, nama Danau Toba jadi hidup kembali. Sebab, exposure yang luar biasa ini menjadikan Danau Toba masuk dalam list destinasi yang wajib dikunjungi versi New York Times. Senang banget ya ngedengar kabar baik ini. G20 Indonesia 2022. Selanjutnya ada G20 Indonesia 2022. Nah, konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Indonesia 2022 telah berakhir pada 16 November 2022 lalu.
Selama setahun, Indonesia menjalani keketuaan Forum Kerjasama Multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa terhitung dari Desember 2021 hingga November 2022. Kamu mungkin salah satu yang mengakui bahwa di era Presiden Jokowi, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang dipercaya untuk menjadi ketua pertemuan-pertemuan di Forum G20 ini. Keberhasilan KTT G20 diantaranya dengan tercapainya dokumen Deklarasi Bali yang disepakati oleh seluruh pimpinan negara yang hadir. Selain itu, Deklarasi Bali juga mencatatkan 52 poin kesepakatan kepala negara G20. Nah, kepemimpinan Presiden Jokowi dalam KTT G20 ini tentu patut diapresiasi ya guys. Meski dalam situasi global yang sulit karena COVID-19 kala itu, tapi Presiden kita percaya diri menjalani keketuaan G20 ini. Kita juga mungkin sepakat bahwa KTT G20 tak hanya mempertemukan para pemimpin dunia, tetapi juga memberi dampak peran strategis, membuat Indonesia makin dihormati dan disegani dunia. Bukan begitu? Boleh dong Mimin dengar pendapatmu di kolom komentar. Asian Games 2018. Masih ingat momen-momen Asian Games 2018 kan guys? Kontingen Indonesia berhasil mencapai target dengan berada di urutan keempat setelah China, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia pun menuai pujian setelah menggelar Asian Games 2018. Bahkan penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia edisi ke-18 ini dianggap sebagai yang terbaik dari sebelumnya. Sepanjang penyelenggaraan Asian Games 2018 sejak dibuka pada tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018, hampir tak ada kritikan terhadap Indonesia dari negara-negara peserta. Mulai dari soal pertandingan, wisma atlet, transportasi, dan lainnya meraih pujian. Pengakuan internasional terhadap Indonesia akan Asian Games 2018 memang sudah terdengar riaknya sejak upacara pembukaan. Sejumlah media internasional menyoroti megahnya upacara pembukaan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak hanya upacara pembukaan, upacara penutupan Asian Games 2018 juga memicu decak kagum. Presiden Olympic Council of Asia atau OCA, Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah, bahkan cukup puas dengan kinerja Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Aplaus deh, bangga banget ya guys. MotoGP. Selanjutnya ada gelaran MotoGP. Pelaksanaan ajang bergengsi balap motor kelas dunia ini juga berjalan sukses di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada 13-15 Oktober 2023. Pelaksanaan balap motor nomor 1 di dunia ini melampaui target yang ditetapkan. Terbukti dari 103.000 kunjungan penonton, jauh di atas target sebanyak 80.000 kunjungan. Di samping itu, gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika disaksikan langsung di 200 negara dengan penonton terverifikasi mencapai hampir 500 juta orang. Angka yang sungguh fantastis ya. Bahkan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 ini berjalan dengan baik tanpa ada catatan berarti dari Federation International de Motorcyclism atau FIM dan Dorna. Para pembalap pun menyampaikan langsung bahwa kualitas sirkuit Mandalika sangat baik, bahkan menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh seri. Kesuksesan tersebut juga tak hanya diraih dari aspek balapan, namun adanya penyerapan ribuan tenaga kerja lokal di NTB dan ramainya industri pariwisata setempat. Kelas ya guys. Formula E 2023. Terakhir ada perhelatan Formula E 2023. Ajang balap Formula E ini telah berlangsung pada tanggal 3-4 Juni 2023 di AGI Jakarta International E-Prix Circuit atau GIEC Ancol, Jakarta. Diketahui tak kurang dari 250.000 penonton hadir menyaksikan balapan dunia ini. Nah, dari ajang ini tentu saja goalsnya Indonesia dapat dikenal dunia sebagai negara yang menyajikan event balap yang memukau. Wakil Ketua Steering Committee atau SC Formula E 2023 Ahmad Sahroni bangga dan senang event balap mobil listrik ini sukses besar. Terlebih ia menilai antusias masyarakat untuk menonton ajang Formula E Jakarta begitu tinggi. Terlihat dari penonton yang memadati tribun penonton maupun konser musik hingga booth food and beverage pada hari pertama dan kedua event tersebut.
Ketua Panitia Formula E Jakarta 2022 lalu itu pun menyebut bahwa suksesnya event Formula E 2022 dan 2023 menjadi bukti bahwa Indonesia dapat menjadi negara pilihan utama dalam hal gelaran event balap internasional. Memang udah demikian sih guys. Nah, dari deretan event internasional yang Mimin sebutkan, apalagi nih guys, event internasional yang berhasil ditaklukkan di era Jokowi? Komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers.